Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Wal- kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ibu baik. wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu baik. Alhamdulillah baik ya kabarnya. Jadi hari ini Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kalian udah pada makan siang kan? Karena sebentar lagi waktu duhur nih. Sarapan-sarapan deh udah belum? Belum. Udah, Ya, Ibu. yang belum jangan lupa makan ya, karena kesehatan itu nomor satu. Nah sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Anila Hindawati, Hadir, Ibu. Fikri Mansyah, Hadir, Bu. Hani Zakiatun, Hadir, Bu. Hilniatul Muniroh, Hadir, Bu. Ilyas Nova Faiz, Hadir, Bu. Melinda Ika, Hadir, Bu. Siva Sofia, mungkin terkendala jaringan ya teman-teman. Cynthia Eka, Hadir, oh. Yunita, Hadir, Bu. Siti Kroma, Hadir, Bu. Lisa Humairo, Hadir, Bu. Esa Yohana. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah udah pada hadir semua anak-anak. Langsung aja ya, kita mulai pembelajarannya. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Jadi, Bu. sebelumnya Ibu bakal tanya lagi nih kabar kalian. Gimana kabar kalian? Baik-baik kan? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Sekarang, mari kita mengawali pembelajaran pada kali ini dengan mengucap ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu minta untuk Cynthia Eka Putri silahkan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Doa selesai. Terima kasih Cynthia Eka Putri. Ya, Ibu. Nah, setelah berdoa sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa guna memperkuat karakter nasionalisme pada diri kalian. Nusa satu bangsa satu bahasa tanah air akan jaya untuk bangsa Indonesia Nusa Indonesia Nusa Sudah cukup ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita. Ibu akan melanjutkan share screen. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi, sebelum kita belajar, agar kita memiliki konsentrasi yang baik, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak ya, teman-teman, anak-anak. Yang pertama. Nah, jadi Ibu akan melanjutkan pembelajaran kali ini. Setelah menonton video tadi, Ibu harap kalian sudah tidak ada lagi nih yang masih ngantuk atau yang nggak konsentrasi lagi. Karena yang pertama, pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari, Ibu harap setelah pembelajaran pada pagi hari ini, kalian setelah mengamati tayangan PowerPoint dan gambar yang disajikan, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu, setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint dan membaca teks berjudul Ciri Perkembangan Fisik pada Manusia, kalian diharapkan dapat mengetahui apa saja ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Selanjutnya, yang Ibu harapkan pada pembelajaran kali ini, yaitu setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint, kalian dapat menganalisis perbedaan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Setelah mengamati tayangan PowerPoint, kalian dapat menyimpulkan apa saja ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, satu lagi yang Ibu harapkan pada pembelajaran kali ini, setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint dan tayangan video membuat poster, siswa dapat membuat poster yang berisi ciri-ciri pubertas. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Ibu. Amati gambar berikut ini, apa yang kamu lihat? Sudah, Bu. Ada yang bisa jawab? Iya, Bu. Coba Mila, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Ada anak perempuan, laki-laki, ayah sama ibu. Nah, benar sekali. Jadi di sini kita lihat ada gambar, lebih tepatnya ada gambar anak kecil dan juga ada gambar orang dewasa ini sekaligus kita akan mempelajari terkait pertumbuhan dan juga perkembangan pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan di hari ini. Kalian pasti pernah melihat tanaman yang awalnya kecil, kemudian kelamaan menjadi semakin besar. Nah, peristiwa itu disebut tumbuhan atau disebut pertumbuhan. Manusia juga mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang Ibu minta Armila untuk melanjutkan apa yang Ibu baca pada PowerPoint. Silakan Armila. Pasti pernah melihat tanaman yang awalnya kecil, kemudian kelamaan menjadi semakin besar. Peristiwa itu disebut tumbuhan.
Manusia juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar dan tinggi, disertai pertambahan berat. Kamu akan mengalami pertumbuhan mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Pertumbuhan tersebut biasanya disertai dengan perubahan sikap, perilaku, dan gejala-gejala lainnya. Sudah cukup, Mila. Terima kasih. Saya minta Ilyas Noval Faiz. Ya, Bu. Lanjutkan dengan Argila baca ya. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Ciri-ciri perkembangan pada manusia contohnya adalah perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Bagi anak-anak yang telah memasuki usia 17 sampai 17 tahun digolongkan sebagai remaja. Pada remaja, 4 puber. Dah, Bu. Nah, terima kasih Ilyas. Sekarang Ibu akan melanjutkan bacaan teks pada PowerPoint ya. Jadi secara umum perubahan yang tampak adalah anak tersebut semakin cepat besar, serta tumbuhnya rambut pada ketiak dan daerah kemaluan. Pada anak laki-laki akan terjadi perubahan suara, tumbuhnya kumis dan jakun. Pada anak perempuan, payudara tumbuh dan terjadi datang bulan atau haid. Nah, coba perhatikan anggota keluargamu. Anggota keluargamu ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Usia anggota keluargamu berbeda-beda. Ada yang masih kanak-kanak, remaja, dewasa, dan ada yang sudah tua. Ukuran tubuhmu juga berbeda-beda dengan anggota keluarga yang lain. Nah, secara fisik laki-laki dan perempuan juga berbeda. Apa perbedaannya? Agar lebih jelas, kamu dapat mempelajari pembahasan di bawah ini. Nah, sebelum mempelajari ciri-ciri fisik pada pria dan laki-laki, di sini Ibu akan menjelaskan atau mengulas sedikit terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini akan membahas mengenai ciri-ciri fisik pada pria dan perempuan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terkait apa sih pertumbuhan itu. Mungkin kalian di sini pada bingung pertumbuhan itu seperti apa. Nah, jadi pertumbuhan itu perubahan dari kecil menjadi besar dan tinggi disertai pertambahan berat. Yang tadinya anak-anak menjadi dewasa, itu merupakan salah satu contoh tumbuh kembangnya manusia gitu. Sama seperti tumbuhan dan juga hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi yang akan Ibu jelaskan lebih di sini Ibu akan membahas mengenai yang pertama perkembangan fisik pada anak laki-laki. Nah, saat berusia sekitar 12 sampai 17 tahun, kamu memasuki masa remaja. Masa remaja ini sering bisa atau biasa disebut sebagai masa pubertas. Nah, pubertas itu ditandai dengan adanya perubahan fisik pada anak laki-laki. Jadi, ketika anak laki-laki itu mengalami pubertas, akan mengalami perubahan-perubahan fisik yang tadinya mungkin terlihat mukanya polos gitu. Ketika mengalami masa pubertas akan ada perbedaan-perbedaannya. Yang lebih jelasnya yaitu perbedaan secara fisik pada anak laki-laki. Nah, yang pertama ciri-ciri fisik anak laki-laki yaitu suara menjadi besar atau berat. Nah, biasanya ketika anak laki-laki ini mengalami pubertas, yaitu pada di usia 12 atau 17 tahun, suara anak laki-laki ini lebih berat gitu. Ya, anak-anak suaranya lebih berat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha, tumbuh jakun di leher, bahu lebih lebar sehingga dada membidang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pada organ kelamin yang diikuti kematangan organ reproduksi. Jadi yang Ibu jelaskan tadi merupakan ciri-ciri fisik anak laki-laki gitu. Jadi ketika nanti kalian, khususnya para laki-laki ini mengalami pertumbuhan fisik, seperti yang Ibu jelaskan, itu tandanya kalian telah masuk masa pubertas gitu. Yaitu di mana kalian telah memasuki usia remaja. Nah, gimana anak-anak sampai sini apakah sudah paham? Gimana anak-anak apa sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi, Bu. Nah, bagus. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang selanjutnya apa aja ciri-ciri perkembangan fisik pada perempuan. Nah, pada masa pubertas ini tidak hanya laki-laki saja yang mengalami perubahan fisik, tetapi perempuan juga mengalami perubahan atau perkembangan fisik pada dirinya gitu. Yang pertama, suaranya lebih nyaring gitu. Biasanya untuk anak perempuan ini suara ketika menginjak usia pubertas, anak perempuan ini lebih memiliki suara yang nyaring atau biasa kita sebut suaranya cempreng gitu ya anak-anak. Ketika laki-laki mengalami perubahan suara yang berat, anak perempuan itu suaranya lebih nyaring. Dan di sini juga pertumbuhan fisik yang selanjutnya yaitu adanya perkembangan payudara. Payudara sudah mulai berkembang. Kulit menjadi lebih halus. Selanjutnya ada organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi. Nah, jadi jangan kaget untuk Armila, untuk Cynthia, Eka dan teman-teman perempuan yang lainnya, anak-anak ibu yang perempuan lainnya, ketika kalian mengalami menstruasi, itu merupakan hal yang wajar bagi perempuan ketika menginjak usia remaja. Nah, selanjutnya yaitu tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana anak-anak? Apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup, oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak ya. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik yang cepat dan bertahap. Perubahan fisik antara laki-laki dan perempuan berbeda. Berikut ini adalah ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Ciri-ciri fisik laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama yaitu suara menjadi lebih berat. Yang kedua tumbuh jakun. 3. Biasanya tumbuh kumis, jambang dan jenggot. Yang keempat tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. 6. Otot menjadi lebih kuat dan dada menjadi lebih bidang. Dan yang ketujuh mengalami mimpi basah. Selanjutnya ciri-ciri fisik perempuan pada masa pubertas. Suara menjadi lebih yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Yang keenam, kulit menjadi lebih halus. Dan yang ketujuh, mengalami menstruasi. Ya, mari kita bandingkan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Berdasarkan ciri-ciri fisik tersebut, dapat kita temukan persamaannya, itu pada poin 4 dan 5, yaitu pada laki-laki dan perempuan sama-sama tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Dan keringatnya juga semakin banyak dan tumbuh jerawat. Selanjutnya, yang lainnya adalah perbedaannya. Di antaranya, kalau pada laki-laki, suaranya menjadi lebih berat, tetapi pada perempuan, suaranya menjadi lebih nyaring. Kemudian, laki-laki tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang dan jenggot, ototnya menjadi kuat dan dada menjadi bidang, kemudian mengalami mimpi basah. Nah, tadi mungkin sudah cukup jelas ya terkait penjelasan Ibu jelaskan dan juga video tayangan tadi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung? Apa penjelasan Ibu sudah cukup jelas, anak-anak?
Iya. Ke kelas, Bu. Nah, kalau sudah jelas, Ibu ingin bertanya kepada Lisa Humayro, sebutkan ciri-ciri salah satu saja ciri-ciri fisik pada anak perempuan. Menstruasi, Bu. Kalau ciri-ciri fisiknya selain menstruasi apa? Oh, fisik ya, Bu. Kalau fisiknya itu membesar, Bu. Apa sih? Aduh. Apa? Yang itu, Bu. Ya, pokoknya itu, Bu. Yang duanya membesar itu, Bu. Oke. Payudara membesar. Ibu jangan sebutin, Ibu. Bisa jawabannya. Selanjutnya Pak Faiz, coba sebutkan ciri-ciri satu saja ciri-ciri fisik pada anak laki-laki. Kumisan, Bu. Kenapa? Kumisan. Ya, benar sekali, pintar Ilyas. Sekarang Ibu mau minta Armila, sebutkan 2 ciri-ciri fisik pada pria dan juga pada pada perempuan. Masing-masing 2 ya, Armila. Ya, Ibu, kalau ciri fisik perempuan itu suaranya nyaring, payudaranya membesar. Ciri fisik laki-laki itu dadanya bidang dan suaranya itu apa sih membesar gitu? Apa itu? Suara lebih berat ya? Iya, benar. Good job semuanya, jawaban kalian benar. Nah, Ibu harapkan kalian sudah bisa memahami ya apa yang tadi Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, akan Ibu kirimkan lewat grup WhatsApp yang sudah ada. Nanti kalian kerjakan, setelah itu kalian kirim ke grup WhatsApp. Ada pertanyaan apa sudah dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Akan menjelaskan petunjuk-petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama itu ada identitas diri, jadi nanti kalian mengisi nama dan juga kakak kelas kalian. Setelah itu petunjuk lembar kerja peserta didik yang pertama, sebelum kalian mengerjakan soal-soal, kalian sebaiknya harus berdoa terlebih dahulu. Tulis nama dan kelas pada kolom yang disediakan, minta bimbingan orang tua jika tidak dipahami, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, serta hasil belajarnya fotokan dan kirimkan ke grup WA. Di sini ada tujuan pembelajaran, alat yang dibutuhkan cukup buku tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera, kelas 6, peralatan menulis, dan juga smartphone. Nah, yang pertama, tugas kalian lembar kerja yang pertama yaitu berilah garis yang sesuai dengan ciri-ciri fisik anak laki-laki atau perempuan. Jadi di sini ada ciri-ciri fisik laki-laki dan juga perempuan. Kalian hanya cukup memberikan garis mana yang merupakan ciri fisik laki-laki dan ciri fisik perempuan. Lembar kerja yang kedua, di sini sama, tidak beda jauh dengan lembar kerja yang pertama. Yang pertama yaitu petunjuknya kelompokkan ciri-ciri fisik berikut ini, mana yang merupakan ciri-ciri fisik pria, wanita, atau keduanya. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri fisik laki-laki ataupun perempuan yang dan warna pink untuk wanita. Yang tengah-tengah ini ciri-ciri fisik yang dialami kepada pria ataupun wanita. Jadi kalian hanya mengelompokkan mana saja yang khusus pria alami, ciri-ciri fisik pria, mana saja yang merupakan ciri fisik pada wanita, dan mana saja ciri fisik yang dialami pria maupun wanita. Nah, yang terakhir, selamat mengerjakan. Jadi sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Apa tugasnya sudah paham? Sudah paham, Bu. Bagus. Nanti setelah pembelajaran selesai, Ibu akan mengirim LKPD-nya ke dalam grup WhatsApp. Jadi pengumpulan ini Ibu beri waktu sampai malam, kalian kumpulkan hasil kerja kalian. Setelah itu tugas yang tadi adalah tugas pertama, sekarang ada tugas yang kedua, yaitu membuat poster. Lihat, contoh membuat poster di sini. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu unsur-unsur harus diperhatikan ketika kalian membuat poster. Yang pertama, judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, informasi isi di poster ini berisi penjelasan tentang judul poster. Jadi poster yang akan kalian buat ini terkait ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Judul posternya harus terlihat jelas, besar di atas. Informasi isi poster juga berisi penjelasan tentang judul posternya. Nah, selain itu, kalian cari gambar-gambar yang menarik. Boleh kalian cari lewat Google ataupun dari buku-buku yang kalian cari, yang kalian punya dari majalah, itu terserah ya. Cari semenarik mungkin. Nah, selain itu cantumkan sumber atau daftar pustaka gitu. Ketika kalian mencari informasi dari Google, kalian cantumkan websitenya atau linknya. Ketika kalian mencari lewat majalah atau buku, cantumkan pengarang dan juga judul bukunya. Apa sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, buatlah poster ini bersama teman kelompok dengan tema pubertas ya. Dikumpulkan minggu depan. Jadi untuk tugas poster ini bukan tugas individu. Jadi tugas kalian pada pembelajaran ini ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individu mengisi LKPD yang akan Ibu berikan di grup WhatsApp. Tugas kelompoknya yaitu membuat poster. Di sini ada 10 orang, Ibu akan bagi kelompoknya. Silakan diperhatikan. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok saja. Yang pertama, Armila, Eka, Esra, Fikri, Hani. Selanjutnya ada kelompok yang kedua yaitu Hilmia, Ilyas, Lisa, Siva, dan Cynthia. Jadi kalian buat silakan kerja kelompok, diskusikan bersama teman kelompok dan dikumpulkan minggu depan. Dapat dipahami anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu, paham. Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup. Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu terkait pembelajaran pada pagi kali ini. Pada perempuan. Nah, ciri-ciri fisik pada laki-laki yaitu suara lebih berat atau suara lebih berat, tumbuh kumis, janggut dan juga jambang, tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha, tumbuh jakun di leher, bahu lebih besar sehingga dada membidang, pertumbuhan pada organ kelamin yang diikuti dengan kematangan organ reproduksi. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan fisik pada perempuan, yaitu suara menjadi lebih nyaring, payudara mulai berkembang, kulit menjadi lebih halus, organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi, tumbuh rambut dan ketiak di pangkal paha. Itu merupakan inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena telah memasuki waktu zuhur dan sholat, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.